2011 2012 saya di Malaysia, di Sabah, di KK, di kota. Di sana saya jaga ayam di perusahaan ayam punya, PT Empeng punya. Saya jaga ayam petelur. Kami ke sana surat-surat lengkap, resmi, karena ada kakak juga, dia satu suku juga dari Buawai. Kebetulan dia kan di perusahaan itu di Malaysia sudah lama sekali. Jadi perusahaan bos besarnya suruh dia pulang kampung cari orang Indonesia, yang penting orang timur kau punya suku lah, untuk jaga ayam karena mereka bikin kandang baru lagi. Gaji waktu itu 2011 di Malaysia gaji bulan. Waktu itu dikasih kami 700 ringgit. Rumah, listrik, air, semua perusahaan yang tanggung. Kita di Sabah itu waktu itu dikontrak, tetapi tidak sampai selesai kontrak karena kami lari dari jaga ayam itu, kami lari ke kelapa sawit. Karena gaji kami merasa 700 ringgit waktu itu masih kecil, dengan biaya makan minum yang lumayan kita beli. Kamu udah pulang dari sini? Tapi kan kau itu Tidak, saya pergi. Saya pulang dari pasar, suster bilang dia sudah capek, saya pergi dari dia sudah. Air panas tidak ada? Air termos baru. Coba kau lihat termos masih ada? Tidak ada. Kalau di perusahaan kelapa sawit, kalau saya mau bilang kelapa sawit di Indonesia, kalau kerja kelapa sawit di Indonesia mendingan kerja di Malaysia sana. Malaysia sana perusahaan itu dia betul-betul dia perhatikan karyawan. Dia takut dengan negara hukumnya. Dia betul-betul dia bikin karyawan ini layak sekali. Yang mungkin ya makan kita punya uang mungkin ya mandor-mandor mereka lah. Karena mereka yang hitung, mereka yang bagian itu. Kalau perusahaan dia bayar, dia tahu saja dia bayar. Oke, sesuai dengan kita punya mandor punya laporan harian kerja lah, borongannya ini. Awal 2013 saya pulang kampung pas ada sambut baru anaknya kakak. Saya sebenarnya mau ke Kalimantan. Sampai di tengah laut dalam kapal, ketemu dengan teman mereka rombongan dari Maumere bilang yang mau pergi kerja di Papua. Sudah mereka ajak saya bilang, buat apa kau ke Kalimantan, mendingan kita ke Papua, kita coba di Papua. Saya bilang kerja apa? Orang bilang kerja kelapa sawit. Kamu kemana? Mau tahu. Di Kalimantan ini, tiket sudah beli nih. Bang dia bilang, hai kau terus ke Kalimantan sudah. Kau ikut kami ke Papua, 15 orang tadi. 14 orang, 15 orang. Kerja, saya bilang kerja apa? Dia bilang nanti di sana dulu. Iri turun-turun begini ti. Mobil perusahaan warna kuning. Om siapa? Om Mikael kah yang dulu? Kau tahu? Orang Atambuan. Yang bawa mobil di pabrik itu. bukan Om Mikael kan? Om Mikael, biasa orang panggil apa ini Pokoknya kami Bapak panggil dia Om Mikael. siapa? Baru Om Mikael ada lihat perempuan satu dengan tuh kami kerombolan itu tuh. Dia pas jemput kami dia bilang, aduh Ipa, saya ini kesian kamu nih. Sudah tidak apa-apa, sudah ada di sini, jadi naik saja. Kami kerja di atas begini Desember. Tanda pulang kabur satu persatu sudah lewat kelapa sawit. Tunggu mobil di apa pabrik sana, saya ikuti orang Makassar yang apa muat kayu itu. Saya bilang, Om, kami bisa ikut kah ke Jayapura? Tapi saya muat dengan kayu. Tidak apa-apa. Saya di anu nih. Dia suami sudah duluan, baru saya dengan anu dari belakang. Sudah. Kami turun ke sini. Baru pajak tanya kami nih kawan.
kamu ada keluarga kah tidak? Aduh om, kami ini masih baru semua ini, kami tidak tahu Papua yang bagaimana ini hanya modal nekat kami lari dari kelapa sawit. Iya kami turun di itu Borobudur ini kak. Sama saya ingat tuh Borobudur, baru ada konten di depan ada yang duduk mau tas besar 2 itu di situ. Bertelepon Carlos, Mitak. Baru Mitak bilang, ya sudah kamu udah tunggu di situ, nanti baru saya jemput yang mobil taksi. Sudah jemput, kami tinggal di Perumnas 3 di siapa Pater Geis punya. Oh maka apakah om namanya Om Fabi tuh di rumah itu yang di Perumnas 3 sebelah kali itu. Pace pun cari kerja buat kami, ada yang kerja bangunan, kami ikut di orang Momer Bapak Uli itu ya. Tahu waktu itu 2013. Hancur betul ya. Saya kerja mungkin 2 bulan kan, kerja bangunan, anak-anak dapat sapu nomor, Yani, Yoman, dorang kan orang lama tuh di sini. Dorang dengar orang cerita bilang ada sapu nama tuh di kami Waliti tuh. Ya anak itu kan dorang kenal saya sama Yoman, Yani kami satu kompisan. Dorang cari saya di tanah hitam itu di gudang dia mobil dorang punya yang trek. Dorang cari saya pengen belian kami baku peluk rame. Kira kau bisa ada di sini Papua ini. Kira kami, Bapak Uskup bawa kami nih kan. Oh Uskup Taja nih kan. Iyo dia bicara di kampung dan kaya begini. Hah? Saya ini perusahaan suruh cari tenaga ini. Oh enak semua. Bilang begini di sana Papua anak SDP ke uang 10.000 itu macam di kampung kita nih dorang anggap macam 1.000. Kita pun percaya sudah selesai. Kami langsung datang. Kecil 2 itu belum, itu masih. Tidak lama ada teman-teman sudah lama di sini. Mereka telepon saya, mereka jemput saya bilang, mari kau mau ke tidak kejadikan gudang. Sampai di gudang, belum kasih masa kerja, gaji waktu itu 1 hari 60.000. Gudangnya di Entrop itu gudang sembako. Di gudang masuk jam 8, pulangnya jam 5. Tidak ada antaran. Kita di gudang saja, bersih-bersih di gudang. Tinggalnya di mana? Tinggal di Entrop, tinggal dalam di gudang itu. Itu saya kerja sampai 1 tahun. Terima THR Desember 1.800.000, sudah saya langsung cari kerja lain, pindah di gudang lain. Saya pindah di gudang bangunan. Di gudang yang baru itu mungkin 3 bulan ke 4 bulan. Saya kembali ke bangunan. Saya ikut dengan pemborong orang Jawa dan Pade. Saya ikut bangunan dengan Pade itu, dia kasih saya buruh sakerniknya dia. Jadi dia kasih saya harian 150.000. Ini kau foto nanti. Ini Baru dulu. Saya 1 sudah. So habis. Oh ini. Ada isinya tuh. Isi ada, kantor ada, makan. Dapat pemborong yang bagus, orang kasih harian kami bagus. Akhirnya 2019 bulan 10 kami dapat kerja bangunan di Kabupaten Yalimo. Saya ikut dengan PT Paisa, pemborong juga dari Jawa juga. Orang baik, saya punya pemborong terbaik sekali. Dia kasih saya buruh harian 200. Kami kerja camp untuk orang-orang perusahaan di atas karyawan. Jadi 2 bulan lebih kami kerja di atas. Tempuh harian juga di atas dengan hujan, bahan juga ambil di kota setengah mati. Kadang-kadang 1 minggu harian kami kerja hanya 3 hari. Tapi karena saya dapat pemborong Pade dari Jawa ini, Pade Marno, dia orangnya baik sekali. Harian biar tidak ada bahan, tidak kerja, dia bilang sudah istirahat saja, kita tunggu bahan. Tapi tetap kami punya harian dia hitung. Tapi tidak full lah, kalau paling dia bayar harian 200. Kalau yang tidak ada bahan kami istirahat itu mungkin dia kasih 150 saja. Dia orang baik. Jadi selama 2 bulan lebih kami kerja, uangnya terima di kota sini, di kantor perusahaan itu di Tanah Hitam. Pade kasih saya waktu itu 2 bulan itu saya dapat uang itu 12 juta. Padanya baik sekali. Saya bilang, Pade, kami punya harian tidak sampai seperti ini kok. Pade bagi kami uang seperti ini. Dia hanya jawab kami,
kita semua orang susah. Saya juga pernah susah dari awal. Saya merantau ke Malaysia kemana-mana. Akhirnya saya dapat merantau lagi ke Papua sini. Saya borong-borong bangunan. Jadi saya ini dari dulu, sapu anak buah, saya anggaplah itu saya punya keluarga sendiri. Dia langsung bagi kami uang habis. Pas tahun baru dia pulang ke Jawa, pergi lihat istri, anak, cucunya di sana. Nah, terus tanggal 6 Januari ada frater Goris, dia telepon saya. Dia bilang, teman, kau mau ke tidak? Ini ada susteran mereka di panti asuhan Hawaii, ada cari sopir. Nah, saya bilang, aduh, tapi saya lebih suka di bangunan ya teman. Terus dia bilang, oh kalau begitu lebih baik kau pindah-pindah dulu, coba-coba dulu. Itu pun kalau kau mau, kalau tidak mau pun tidak apa-apa. Nah, saya bilang, iya teman, saya pulang, saya runding dengan Mace dulu. Saya runding dengan Mace bilang, dia jawab bilang, ya terserah kau. Daripada kau sampai umur begini, kau kerja terus bangunan, kau hitung dulu ke depan. Kau umur sampai 40 ke atas lagi, kau ke bangunan terus, saya yakin kau sudah bisa. Mendingan kau coba kembali di mobil. Sudah, saya telepon, Mace sudah omong begitu ya, saya kasih tahu lagi. Saya telepon Frater Goris, saya bilang oke lah, jadi sudah. Jadi Frater Goris bilang sudah hari Senin kita dua pergi di suster. Jadi kami dua pergi di susteran Hawaii. Saya datang, susteran mereka terima saya baik. Mereka bilang, betul om, kami ada cari sopir karena kami punya sopir, dia minta pensiun karena dia sudah lama sekali di sini. Karena dia ingin pulang kampung, mau jaga bapaknya. Jadi saya pun terima pekerjaan itu. Terus mereka bilang, om kami kasih gaji 18. Om mau ke tidak? Karena kita mengabdi dengan anak panti, mereka juga anak-anak orang susah. Jadi saya terima karena saya ingat anak-anak. Tapi waktu gaji, pas gajian suster mereka tidak kasih 18, tapi mereka tambah lagi saya 200.000. Akhirnya genap 2 juta. Nah, perundingan suster di sini pantai asuhan Hawaii, mereka bilang nanti beras, makan, sabun, rinso nanti kita kasih, kita bantu kamu, tidak usah kamu pikir itu. Nah, mereka kasih saya rumah di sini kerja. Nah, suster bilang kalau kamu punya tugas hanya antar anak sekolah, antar mereka ke sekolah, terus jam pulang kau jemput. Kalau kami ini suster, kalau kau antar kami, kecuali pergi belanja sayur anak-anak di pasar, terus kalau kami pergi pertemuan begitu, itu pun tidak hari-hari, mungkin seminggu, mungkin 1 kali.